Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan malam pada saat ini. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan dari 1 Tawarik pasal 17 ayat pertama sampai dengan 15. 1 Tawarik pasal 17 ayat pertama sampai dengan 15. Dan saya akan membaca ada 3 bagian ayat Alkitab yang menjadi perenungan kita. Ayat 8, ayat 11 dan 12 dikatakan demikian. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depan. Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyang, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tatanya untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita mengingat-ingat, atau coba kita mengingat kembali orang-orang terkasih yang berada di sekitar kita, di mana kita ingin memberikan yang terbaik bagi mereka sebagai ungkapan kasih kepada mereka. Dan terlebih lagi Tuhan yang kita kasih. Bukankah Tuhan lebih daripada segala-galanya? Maka hendaknya kita harus memberikan yang terbaik. Nah, saudara-saudara, demikianlah kiranya yang dipikirkan oleh Raja Daud dari 1 Tawarik pasal 17 ayat 1 sampai dengan 15 ini. Apa yang Daud pikirkan tentang Allah? Daud berkeinginan kuat untuk membangun rumah bagi Tuhan. Ayat yang pertama. Ia tinggal di istana yang megah, sementara Allah berdiam di dalam kemah sucinya. Dan Nabi Nathan yang mendengarkan keinginan Daud tersebut, ia turut mendukung rencana Daud. Nah, saudara-saudara, ketika Daud menginginkan untuk membangun rumah bagi Allah, bagaimana tanggapan Allah? Bagaimana respon Allah atas keinginan kehendak Daud tersebut? Sebaliknya, tanggapan daripada Allah, di mana Allah memberikan sesuatu jauh lebih baik kepada Daud. Allah berjanji bahwa ia akan menjadikan nama Daud besar dan memberkati umatnya dalam damai sejahtera. Seperti yang telah saya bacakan dalam ayat 8 tadi. Dan bahkan Allah berjanji bahwa ia akan membangun keturunan bagi Daud. Dan salah satu anaknya yang akan mendapat mandat untuk mendirikan rumah bagi Tuhan. Dan menegakkan kehendak Allah atas dunia. Ayat 11 dan ayat 12. Nah, saudara-saudara, sebagaimana Allah telah mengikat janji kepada bangsa Israel bahwa Allah akan menjadi Tuhan bagi bangsa Israel itu selama-lamanya, maka demikian janji itu kembali terulang kepada Daud, bahwa Tuhan akan menjadi bapanya, dan Salomo atau keturunan Daud akan menjadi anaknya.
Kalau kita baca ayat seterusnya dari perikop 1 Tawarik 17 ayat 1 sampai dengan 15 ini. Dan ucapan Allah tersebut adalah peneguhan kasih setianya. Kasih setia Allah yang kekal bagi Daud dan keturunannya. Nah, saudara-saudara, kita dapat melihat atau kita dapat memperhatikan bahwa janji Allah tersebut dapat dikatakan dimulai dari keinginan Daud untuk memberikan yang terbaik kepada Allah dari miliknya yang terbatas. Keinginan Daud kepada Allah. Walaupun ia terbatas, tetapi ia berkeinginan memberikan yang terbaik. Sehingga janji Allah itu berlaku karena ada keinginan Daud tersebut. Dan pada akhirnya Allah lah yang telah memberikan berkat damai sejahtera dan penyertaan yang kekal. Dari sini kita dapat melihat atau kita juga mampu untuk melakukan senantiasa memberi yang terbaik kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur kita atas kasih serta pemeliharaannya. Nah, saudara-saudara, dari bagian firman Tuhan ini mari kita berkomitmen atau kita mewujudkan sebuah komitmen kepada Allah. Di dalam setiap pekerjaan, tugas, tanggung jawab, bahkan di dalam setiap pelayanan kita. Juga dalam ungkapan kasih yang kita berikan kepada sesama. Lihatlah bagaimana Allah telah menyediakan yang terbaik bagi kita sejak dahulu. Kemudian memberikan berkat yang jauh lebih besar daripada apa yang bisa kita berikan kepadanya. Kita belajar seperti Daud yang terlebih dahulu ingin melakukan yang terbaik bagi Allah. Maka demikian juga kita belajar untuk memberikan yang terbaik bagi Allah. Juga kita mengasihi sesama. Karena semua itu adalah rasa syukur, rasa sukacita kita. Karena kasih setia Tuhan, kebaikan, kemurahan Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Selalu ada saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang boleh menyapa kami pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan di dalam setiap kelemahan keterbatasan kami dimampukan hanya dengan hikmat Allah melalui kuasa Roh Kudus. Untuk memahami, mengerti, bahkan terlebih memberlakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Memahami, mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi kami perbuat di dalam kehidupan ini sebagai orang-orang yang percaya. Sebagaimana Daud yang berkeinginan memberikan yang terbaik bagi Allah, maka demikian juga kami. Dan sebagaimana Daud ketika ia memberikan yang terbaik bagi Tuhan, Tuhan terlebih dahulu memberikan yang terbaik baginya. Bahkan memberkati kehidupannya, memberkati kehidupan bangsa Israel. Maka demikian juga Allah yang sama akan memberkati dengan kasih setianya keberadaan kehidupan kami sekarang ini. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kiranya kehidupan kami sebagai orang percaya benar-benar hanya ada di dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan semata. Kami menyadari ada banyak kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Maka Tuhan ampunilah dan kasihanilah kami, sehingga kami tetap layak untuk dipanggil sebagai anak-anak tebusan darah Kristus. Ini doa kami Bapa, ini pengharapan kami, ini sukacita kami. Bukan kami datang memerintah akan Tuhan, tetapi biarlah setiap hal yang terbaik dalam hidup kami yang diberikan oleh Tuhan
itulah yang akan kami nikmati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom.